kami polisi adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, hari ini kita bisa memberi masyarakat gitu, dalam bentuk pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan seluruh masyarakat Jambi dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Saung Opini yang tentunya bercakap soal Jambi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang hadir di Saung Opini ini yang tidak asing lagi, yaitu abangda kami Fadli Sudria SE, putra Kerinci asal Jambi yang berkiprah di gedung DPRD Provinsi Jambi. Beliau berasal dari Partai Amanat Nasional periode 2019-2024. Kita sapa yuk teman-teman, apa tujuan abangda kita ini sehingga main ke Saung Opini ini. Ini bang, kami kebetulan lagi berkumpul teman-teman diskusi ini bang, yang berasal dari kalangan apapun di sini bang. Ada mahasiswa, ada media, bahkan ada juga dari seniman, bahkan ada juga selaku tokoh pengamat politik yang tidak asing lagi, Pak Dr. Dedek Kusnadi. Assalamualaikum, selamat sore para pemirsa Provinsi Jambi dan khususnya untuk kawan-kawan di Kabupaten Kerinci. Gitu. Jadi abangda kita ini berasal dari Kabupaten Kerinci. Nanti kita berbincang-bincang sedikit kiprah beliau duduk di bangku DPRD Provinsi sehingga peduli dengan Kabupaten Kerinci ke depannya teman-teman. Karena apa? Ntar lagi mau nyalon coy. Mau nyalon pilkada di Kerinci. Asing gak teman-teman? Kita sapa dulu. Selamat sore bang, gimana nih bang kabarnya bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Salam untuk teman-teman semua yang duduk di sini. Senang bertemu teman-teman semua, para senior saya, politikus muda, Pak Doktor juga sebagai akademisi. Kami berasal tentu dari Kabupaten Kerinci, tepatnya di Siulak, tanah kelahiran. Kalau biasa disebut di Kerinci bagian mudik. Nah, kita selama ini sebelum di DPRD tentunya adalah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia di Sumatera Barat. Jadi mulai dari sekolah pesantren di Sumatera Barat, kemudian SMA-nya di Kerinci, balik lagi kuliah di UNAN sebagai mahasiswa undangan ketika itu. Kemudian masuk lagi reformasi, kita juga ikut demonstrasi. Aktivis. 99, 98 ketika itu kita mendemo pemerintah pada saat itu. 99 jadi polisi, kita di demo lagi. Artinya kita di depan untuk sebagai menghambat ataupun melakukan pengamanan terhadap demonstrasi. Iya. Nah, hari ini kita di demo lagi karena duduk di DPR. Jadi ini adalah siklus kehidupan. Siklus kehidupan bang ya. Rantai kehidupan artinya. Iya. Kita pernah mendemo. Ibarat simbiosis mutualisme. Iya. Saling berkaitan lah gitu. Jadi ini memang luar biasa. Kalau ketika kadang-kadang saya ditanya sama masyarakat di Kerinci melihat di Facebook, kenapa berani dengan demonstrasi yang besar dengan penolakan HIP dan PIP baru-baru ini, kita tampil dan menyuarakan hak-haknya konstituen kita, suara rakyat, dan kita mendukung undang-undang ini tidak dibahas lagi karena ini sesuai dengan instruksi daripada partai, dan kita di depan di DPRD Provinsi Jambi. Artinya saya mengingatkan masa lalu. Saya pernah menjadi adik-adik mahasiswa. Saya pernah juga pengamanan di kepolisian, mengamankan demo. Nah, hari ini saya juga di demo. Jadi ada 3 siklus ini sudah kita Luar biasa. Itulah kira-kira mungkin pengalaman kami, tidak banyak di kepolisian, cuman ya asam garamnya sudah banyaklah yang kita dapat, seperti di reskrim, reserse dan kriminal, yang selama ini kita mulai dari perkara perkelahian antar warga, kemudian
pencurian pada umumnya sampai ke narkoba, sampai saya mendapatkan ketika itu piagam penghargaan dari Pak Kapolda Sumatera Barat bisa mengungkapkan ganja 2 hektar di Solok Selatan. Luar biasa. Nah, Itu ini prestasi yang kita didapatkan sebenarnya itu adalah semuanya tinggal kenangan di Tinggal kepolisian. kenangan Pak ya. Karena begitu pulang kampung, tentu keluarga besar mendorong kita untuk berkiprah di politik, dan saya mencoba itu, alhamdulillah ya terpilihlah menjadi anggota DPRD. Lebih uniknya lagi, polisi mengajar. Saya juga dosen di STE Kerinci. Pada saat saya menjabat sebagai kanit di reserse di Solok Selatan. Solok Selatan. Solok Selatan adalah perbatasan dengan Kabupaten Kerinci, tepatnya di Kayuaro. Saya mertua di Kayuaro, jadi berulang itu. Saya ngajar kebetulan di STE Kerinci. Mungkin mahasiswa saya juga menonton di seluruh desa Sekdes ketika itu yang ada di 3 kecamatan Kayuaro adalah mahasiswa saya. Termasuk ketua DPRD Kabupaten Kerinci hari ini adalah mahasiswa saya. Luar biasa. Kembali lagi Bang. Ya, Bang, kembali lagi Bang. Seperti niatan Abang sendiri Bang mau berkiprah di DPR, artinya kan mewakili masyarakat Bang, Iya. secara keseluruhannya Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci itu Bang. Apa yang menjadi dorongan motivasi Abang dari polisi mau masuk di DPR itu Bang? Pasti ada ini Bang, apa kok mau itu Bang? Artinya saya tidak setinggi apapun ilmu, setinggi apapun sebesar apapun materi yang kita dapat, kita tidak bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat. Nah, lewat partai politik inilah apa-apa keinginan masyarakat kita bisa salurkan, dan itu kita bisa berikan. Selama ini polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hari ini kita bisa memberi masyarakat gitu, dalam bentuk pembangunan. Nah, ini yang sebenarnya yang membuat motivasi kita maju sebagai wakil. Ingin mewujudkan itu Pak ya? Di samping didorong oleh Pak Bupati ketika itu, ingin cobalah kamu ini dulu di DPRD provinsi, karena satu-satunya wakil ini saya nggak ada lagi kira-kira di benak saya selain daripada kamu. Nah, itu motivasi Dukungan juga. itu motivasi yang luar biasa. Artinya mungkin Bupati melihat itu sudah mumpuni Abang Da Padli ini mungkin untuk berkiprah di provinsi ya, gitu kawan-kawan ya. Baik Bang, mungkin saya lanjut dulu sebentar ke Pak Dr. Dedek Kusnadi ini selaku pengamat politik yang sekaligus Bang menjadi ketua Puskaspol Bang, pusat kajian pusat kajian sosial politik yang ada di Provinsi Jambi ini. Mungkin minta tanggapannya Pak Dokter sedikit kehadiran Abang Da kita ini ya, kalau memang layak untuk di Kabupaten Kerinci sampaikan layak. Siapapun hari ini kita berdemokrasi itu kita sarankan memang untuk mewujudkan membangun Provinsi Jambi ke depannya. Abang Da silakan tanggapannya. Terima kasih Bung Idris ya. Di sini kita baru melihat, kita juga harus melihat sejauh mana apa yang dilakukan oleh kontestan lainnya, karena perhelatan pemilu kada ini kan masih cukup terbilang jauh ya. Ya. Tapi walaupun dikatakan jauh, namun hal ini kita belum jelas apa keputusan hasil sidang, apakah untuk pilkada diserentakkan di 2022 atau diserentakkan di 2024. Setidaknya persiapan dong Pak Ya, Dokter. namun hari ini saya terima kasih kedatangan Abang Da saya Padli dari Keterwakilan Kabupaten Kerinci ya, yang juga asli putra daerah dengan niatan baik untuk terjun membangun daerah mungkin ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang harus kita lihat dari sisi kontestan politik berikutnya. Di Kabupaten Kerinci ini mungkin dengan daerah pegunungan yang sangat indah pariwisatanya ya. Nah, kembali putra daerah tampil yang tadinya sayogianya pernah kuliah di Sumatera Barat ya kan, mengabdikan diri di Sumatera Barat, tapi karena rindu pulang kampung akhirnya dia memutuskan diri, ini kabarnya, untuk pensiun dini yang semestinya jasa di negara masih terlalu panjang. Namun karena ingin dia berbuat lebih luas lagi, dia mencoba perhajatan untuk maju di kancah politik melalui Partai Amanat Nasional, sehingga alhamdulillah ya terpilih dengan tabulasi data suara terbanyak di Kabupaten Kerinci. Secara sosial tidak memberikan ruang untuk beliau maju sebagai kandidat bupati Kabupaten Kerinci ke depan. Nah, saya pikir
nanti di Kabupaten Kerinci ini tentunya akan hadir sosok putra daerah dengan gerbong baru. Nah, inilah mungkin gerbong Bang Padli sebagai calon bupati yang kita. Itu yang saya dapat melihat ya dari transisi pemetaan wilayah. Nanti ke depan kita bisa mengukur dengan kontribusi masyarakat lainnya. Namun beliau sudah mampu membuktikan dengan duduk dengan suara tertinggi di Kabupaten Kerinci, itu sudah menjadi modal sosial Bang Padli untuk naik kelas ya? Dari legislatif menjadi bupati, eksekutif menjadi bupati Kerinci. Ini ya kira-kira Bang Idris, barangkali. Terima kasih Pak Dokter. Itulah pandangan saya ya. Mudah-mudahan gerakan baru ini lokomotif kedepannya nanti bisa mendobrak pembangunan Kerinci melalui tangan beliau. Baik Pak Dokter. Mungkin lanjut ke Bang Awin dulu nih, kacamata media. Kebetulan beliau ini tokoh media juga di Jambi ini Pak. Kalau nggak disebut tokoh media nggak bisa dipanggil ke kancah internasional Bang. Iya, beliau sudah ada nama Bang ternyata. Hargaan alhamdulillah dari perusahaan negara loh ya. Universitas ya? Di London. Pertamina. Iya, Pertamina. Alhamdulillah sampai ke London. Sampai ke London. Insya Allah bulan Maret ini Sudah kita ke kan? London. Tuh. Oh, kacamata Om Awin sendiri, ya, kehadiran beliau ini Pak untuk ke depan ini. Ya, jadi beliau ini ya mungkin karena latar belakang beliau yang seorang anggota polisi ya. Beliau ini terkenal tokoh politik muda saat ini yang lugas gitu, lugas, tegas gitu ya, belak-belakan kalau ngomong ya seperti bagaimana seperti tidak ada embel-embel lah di belakang. Nah, saya pertama kali bertemu dengan beliau itu di saat acara pertemuan mahasiswa Kerinci di Jambi. Apel 3.000 mahasiswa. Oh, apel 3.000 mahasiswa ya. Sebelum Covid itu ya. Sebelum Covid ya. Beliau hadir di situ. Nah, satu-satunya anggota DPR asal Kerinci yang hadir di situ. Jadi beliau ini kepeduliannya sangat tinggi. Bayangkan untuk acara mahasiswa aja beliau hadir. Artinya keterwakilan milenial juga siap gitu ya. Beliau orangnya peduli, sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan masyarakat kepemudaan. Dan itu yang membuat beliau mungkin barangkali ya kalau dibilang hoki ya karena ikhtiar juga bisa duduk di DPR. Oh iya. Beliau sekali bertanding, ya sekali ikut berlaga di Pileg langsung duduk kan, bahkan mendapatkan suara terbanyak tadi Bang ya, 14.000 kalau nggak salah beliau. Ya dari dapil Kerinci Sungai Penuh. Ini kan amadi polisi, sekali terjun sudah sukses gitu kan. Ini kan motivasi juga bagi kita semua ya, anak muda lah ya, anak muda. Dan beliau ya tadi punya figur yang barangkali menjadi antitesa bagi politisi kebanyakan gitu, yang mungkin sudah kalau wajah-wajah lama itu sudah berumur kan. Beliau ini kan tokoh muda gitu. Tokoh muda terus lugas dan santai saya pikirnya, apa adanya ya kan. Jadi kalau bicara Pilgub, beliau akan turun di Kerinci ini menjadi figur baru. Figur baru. Spirit baru lah ya. Spirit baru. Yang penting Bang, masyarakat Kerinci harus dikasih tahu Bang kalau Abang mau punya niat, biar tahu gitu. Ya, nanti khawatir nggak tahu. Jadi terlambat popularitasnya ya. Nah, ekspos lambat ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan nanti untuk memberitahunya melalui ini ya, channel kita ya. Baik Bang Amin, Om Amin, ini aku adik kita nih Bang, namanya Zulzel. Kebetulan musisi daerah, lagu daerah Bang, pintar beliau nih. Ya, kami bilang dia selaku seniman juga termasuk di Jambi ini Bang. Barangkali dia nanti punya bisa menguraikan lagu buat Bang Padli nanti, Bang Zulzen. Kira-kira ada masukan kira-kira atau tanggapan atau apa nih pendapat? Testimoni lah untuk Bang Padli kita nih. Kalau di dalam sisi seni, kalau dalam alunan ada cengkok yang membuat terdengar lebih merdu. Ada bait lagu yang membuat menusuk ke dalam hati sehingga seseorang bisa menghayati lagu tersebut. Nah, apa motivasi Abang kalau dari rekam jejak karir, tentu luar biasa. Ada motivasi untuk kami yang masih muda ini untuk bisa seperti Abang. Apa motivasi Abang? Ingin dari DPR Provinsi Jambi muncul niat untuk menjadi seorang bupati. Motivasi awal yang betul-betul membuat diri saya ingin jadi bupati ini. Apa motivasinya? dorongan itu ya. Dorongannya yang membuat dorongan kuat. Nanti mau niru ya? Iya. Mau jadi bupati juga ya? Bupati Bungo lah ya. Iya.
Aduh, Julden. Itulah kira-kira Bang, mungkin bisa ditanggapi sedikit Bang. Dari Adinda tadi Sugeng, dari musisi kita, musisi muda, saya mengatakan sampai hari ini buat teman-teman diskusi tahu, saya belum pernah mengatakan saya maju jadi bupati gitu. Iya. Namun suara-suara rakyat hari Masyarakat, ini, ya. masyarakat, tidak ada lagi orangnya, udah begini, menghadap saya ke orang tua itu, kamulah satu-satunya. Kemudian menghadap lagi yang lain, coba pikir lagi. Jadi sebenarnya membuat motivasi adalah permintaan masyarakat, Permintaan masyarakat. bukan dari kehendak. Kalau saya bisa memilih, bertahanlah di Provinsi Jambi, biar 1 atau 2 periode. Iya. Harapan saya ke depan, bagaimana ada putra kerinci, Iya. harimau kerinci ini kerinci. bisa mengaung di Indonesia Lawyer Club, di mana-mana itu, di Jakarta, di sana. Saya maunya begitu. Iya. Biasa. Luar biasa. Sebenarnya bukan motivasi, saya harus jadi bukti, tidak. Iya. Namun saya serahkan kepada publik. Ingat, kemarin dalam keadaan COVID-19, APBD kita yang sangat minim, di 2019 kita bisa membawa 45 miliar untuk Kabupaten Kerinci pembangunan. Karena kebetulan saya adalah pimpinan Komisi 3 bidang pembangunan. Ya, bidang pembangunan. Ya. Karena adanya COVID, kita pangkas anggaran hampir 50%. Sehingga kita bisa bawa 27 miliar. Yang hari ini buktinya dari Jujun ke batas kota 17 miliar. Kemudian Sengaran Nanggung ke Lolo itu ada di angka, sebelumnya ada di angka 10 miliar menjadi 5 miliar. Kemudian jalan strategis provinsi. Yang ini adalah yang selalu saya ngaungkan di Provinsi Jambi, terutama di Komisi 3 pada saat hearing dengan PUPR. Simpang Tanjung Tanah ke Mantan Lumut Negodang ini adalah jalan strategis provinsi. Harapan saya menjadi jalan provinsi. Karena apa? APBD Kerinci kecil. Iya. Walaupun hari ini besar, tapi pembagiannya banyak, sehingga kecil. Nah, disitulah kita membantu pemerintah daerah. Bagaimana meningkatkan jalan ini yang hari ini sudah terputus di Siula ke Lubuk Nagoda, sudah dibuka. Kemarin saya diskusi lagi dengan Pak T, Pak Kabit Bina Marga. Pak T, bisa nggak kita bantu Kerinci ini untuk pengaspalan, untuk melanjutkan ini? Pengerasan dulu Pak, kasih tahu Kabupaten Pengerasan, nanti kita yang aspal. Karena ini masih status strategis provinsi. Kenapa ini selalu saya ngaungkan? Begitu letusan Gunung Merapi, Kerinci, ini adalah tempat jalur evakuasi yang sangat cepat. Dibandingkan jalan nasional, ribuan massa nanti dari Kayuaro mau turun, tidak cukup dengan jalan nasional. Dan ini selalu saya suarakan. Woi, pemikiran cemerlang ini, Pak. Begitu. Nah, kemudian Luar biasa. termasuk harapan daripada adik-adik, motivasi, berbuat baiklah dari sekarang kepada masyarakat, kepada teman, tetangga, warga, keluarga terutama adalah bagaimana kita bisa, apa yang bisa kita berikan hari ini. Iya. Jangan berpikir adik-adik yang muda ini, saya memberikan ini, saya dapat apa. Jangan pikirkan itu. Selama saya di kepolisian, saya tidak pernah berpikir membantu masyarakat, baik itu nggak pakai helm, tidak pakai SIM. Saya cuma ikhlas dalam hal membantu. Nah, begitu kita tampil dalam kontestan politik, tentu mereka mengingat kita pernah berbuat. Nah, pesan saya kepada adik-adik, terutama lewat musisi nanti bisa menyampaikan, selalulah kita berbuat baik antar sesama. Selalulah kita saling nasihat-menasihati. Itu kira-kira pada. Jadi tidak ada motivasi saya mesti jadi bupati, tidak. Monggo, silakan. Siapa yang tidak ada hilir, mudik tengah dan hilir, siapa putra terbaik Kerinci, monggo silakan maju jadi bupati. Nah, kalau saya ditanya, belum tentu saya maju. Ya. Cuman saya bisa berbuat dulu untuk masyarakat hari ini. Tapi kepedulian Abang sangat tinggi ini, Bang. Kalau lihat dari cerita ini, Bang, terhadap Kabupaten Kerinci. Ini harus disupport ini, Bang. Ya, artinya masyarakatlah yang menilai nanti. Iya, Ya. Kemarin baru. kemarin abang dah. Kemudian ini, ya. Kami Komisi 3 melaksanakan kunker ke Riau. Ya. Bayangkan Riau bisa minjam kepada SMI kalau tidak salah di pusat. Itu ada anggaran bisa pinjaman kepada daerah. Yang membayar itu APBD dan juga pembagian hasil dengan pusat. Mereka sudah ajukan 2,7 triliun
pembangunan Riau. Nah, saya rasa gubernur terpilih ke depan, beliau juga piawai dalam hal ini. Tapi Gubernur Haris, Pak. Gubernur terpilih jelas itu adalah saudaraku Haris. Dan ini beliau piawai. Ini yang perlu nanti juga yang harus dicontoh oleh kabupaten dan kota lain. Ada 2 kabupaten dan kota yang sudah memberikan meminjam kepada pusat. Ya. Di antaranya adalah Merangin dan Kota Jambi. Ya. Nah, ini menjadi contoh kepada yang lain. Karena apa? Begitu kebijakan fiskal kita, ekonomi kita menurun hari ini, tetapi kebijakan untuk pembangunan itu lebih cepat untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Contohnya jalan nih. Ya, akses jalan. Kalau akses jalan ini kita buat, APBD tidak cukup. Iya betul. Nah, kita harus bisa memaparkan kepada pusat. Ini loh Pak, kepada dirjen di sana, dirjen Kementerian PU, kami harus bangun jalan ini sampai selesai Pak. Kalau tidak, masyarakat kami ruginya sekian hektar sawah, sekian hektar kelapa sawit atau barang petani tidak bisa keluar. Nah, ini harus kita bangun. Salah satunya adalah memberikan pinjaman. Kami akan bayar 1-2 tahun ke depan. Kerinci salah satu contohnya adalah renah pemetik yang sampai hari ini masih terbengkalai. Dan kita support pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Ayo kita sama-sama membangun. Tidak bisa hanya saya, hanya Pak Bupati, hanya yang lain. Media juga kita libatkan. Ayo bersama kita membangun sebuah kabupaten. Tidak cukup dengan APBD kabupaten saja. Dan beliau, saya rasa Pak Bupati, Pak Adi Rozal, bisa legowo lah menerima masukan-masukan dari siapa saja. Yang penting demi untuk pembangunan Kabupaten Kerinci. Wah, luar biasa. Ini saya lihat gagasannya sudah gagasan bupati ini. Iya, itu yang kita lihat, sudah kita simak tadi. Iya. Walaupun di DPR tapi gagasannya sudah gagasan kepala daerah. Ya. Kepala daerah gagasan. Artinya beliau berangkat dari orang bawah yang sosial, lebih memperhatikan sosial masyarakat itu sendiri. Ya, betul. Umumnya masyarakat Kerinci itu adalah petani. Ya. Infrastruktur di Kerinci itu memang sangat hari ini memperhatikan. Memprihatinkan ya. Sangat memperhatikan. Betul kata beliau tuh. Saya pernah kemarin sosialisasi Ya. untuk Pak Aris. Ya. Sampai ke Kayu Haro perbatasan itu jalan, betul kata beliau, di kita sangat kurang diperhatikan. Umumnya masyarakat di situ kepengennya diperlebar atau dipertambah jalur baru. Itu alternatifnya ya. Luar biasa. Itu prioritas beliau kalau nanti jadi. Bang, Itu menjadi prioritas beliau berarti. orangnya ini ya. Nah, salah satunya program beliau ini yang ngajukan ke kebetulan ke Pak Aris. Beliau yang ngajukan. Jadi berkesinambungan lah kan. Berkesinambung. Ya, doakan aja Pak Kemas. Mungkin Abang Kemas ini juga Abang kebetulan selaku Tim tokoh center. juga, jadi selaku tim biasanya memenangkan kandidat ini Bang. Beliau ini ikut campur juga nih Bang. Pokoknya urusan menang kasih Urusan beliau lah menang ya. tadi. Sebagai Memang pembangunnya. kita mulai pemenang lah. Madri. Dia seperti itu. Bang, kira-kira macam mana Bang tanggapan Bang? Pokoknya harus jadi macam mana di Iya, Kerinci ini. betul. Abang minta dulu tanggapan dikit. Testimoni ya. Testimoni dari Terima kasih kepada adik-adik saya sekalian, saudara saya Padri. Saya sangat mendukung apa yang dicita-citakan Padri untuk Kerinci yang sekarang mungkin kita lihat di sisi sosialnya sangat jauh dari kabupaten yang lain. Artinya pengembangan pembangunan di Kabupaten Kerinci sangat minim. Mungkin di tangan beliau nanti, kalau beliau mencalonkan diri jadi calon bupati, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Amin. Kita doakan bersama-sama lah kepada saudara saya di Padri. juga diimplementasikan. Artinya dengan yang disampaikan tadi, kalau Bupati siapa? Bang Aris ini memimpin, Ya, memimpin Jambi, gubernur, terus mensupport lah beliau ini Ya, kira-kira. ya. Karena sinergis ya sinergis tadi ya. Ide-ide beliau ini itu implementasinya artinya ke Aris, Pak Aris itu langsung. Kemarin sempat Aris juga bicara tentang Kerinci itu sendiri. Walaupun beliau kalah di sana, tapi akan diperhatikan ya Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Luar biasa. Kita tunggu itu Bang. Baik, terima kasih Bang Kemas. Mungkin di sini ada adik kita Khairon Bang yang aktif di bidang kepemudaan. Masanya banyak nih Bang. Kita tahu Bang pemudanya Bang kayak mana. Milenial lah kan. Kaum milenial lah. Minta dulu tanggapannya Sebagai adikku Kemas lah, kan? Khairon.
sebagai humas Saung Opini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci. Saya sebagai anak muda Jambi, Bang Patli sangat motivasi buat kita anak muda. Artinya beliau ini orangnya sangat luasa lah, bergaulnya luar biasa. Dan saya cerita dengan kawan-kawan DPR Provinsi Jambi kan, beliau ini sangat dengan masyarakat, dengan mahasiswa itu dekat gitu loh. Artinya beliau ini adalah dalam hadis dikatakan khairun nas yang fa'ahum linnas. Beliau ini adalah orang yang baik, bermanfaat untuk orang banyak. Ini luar biasa. Artinya kita doakan beliau sukses selalu Bang, mudah-mudahan beliau sehat, bisa membangun Kabupaten Kerinci ke depan. Dan juga saya sangat miris melihat Kabupaten Kerinci. Siapapun jadi gubernur sebelumnya ini, Kerinci itu anak tiri Bang. Iya. Artinya ke depan siapapun gubernur, saya minta Kerinci adalah kabupaten wisata. Artinya Sumber daya alam yang luar sumber daya biasa. alam Kabupaten Kerinci ini internasional. Artinya tolong siapapun jadi kepala daerah negeri Provinsi Jambi, Kerinci dong diperhatikan. Jangan dianaktirikan Kabupaten Kerinci. Itu yang dapat saya sampaikan. Tunduk tapi tidak sebagai melawan, mundur adalah satu pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda. Curhat ya. Ada Bambang. Ya, artinya harapan kita kepada semua kalangan, baik itu akademisi, praktisi, kemudian gubernur terpilih, teman-teman di DPRD Provinsi Jambi, mari sama-sama kita membangun Provinsi Jambi ini ke depan, terutama kita yang dari Kerinci, bagaimana bisa menyatukan langkah ke depan membangun Kerinci. 59,8 Kerinci adalah hutan lindung dan TNKS. Hanya 41% saja. Ini lahan bisa kita manfaatkan, baik itu pemukiman, kemudian perkantoran, pertanian dan lain sebagainya. Kita manfaatkan sumber daya alam ini dengan indah ini. Kita manfaatkan sumber daya manusia. Kita gali lagi potensi-potensi yang ada. Jangan hiruk pikuk dalam hal persoalan aset saja di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Bagaimana bisa ke depan kita membangun kabupaten ini bersama, baik itu dengan Provinsi Jambi maupun dengan pusat, tentu adalah dengan hubungan yang sangat harmonis dari seluruh kalangan. Harapan saya termasuk teman-teman dari HKKN juga jangan hanya bisa mengkritik Kabupaten Kerinci saja. Mari kita sama-sama membangun. Kita berikan kontribusi pemikiran yang positif kepada Bupati kita Pak Adi Rozak. Baik, terima kasih Bangda Padli dengan wejangan sore hari ini yang tentunya mengedukasi buat kami semua dan khususnya masyarakat Jambi. Ya, ada pesan lagi sedikit Pak. Kemarin kami juga melaksanakan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Kami minta harapan ketika kita berbicara Kerinci adalah berbicara pariwisata. Kita minta ke depan tur di Sengkara ini bukan hanya melewati Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saja, tetapi juga Merangin, Bungo dan Tebo dan Bungo. Connecting, nah, ini adalah connecting antar lintas. Jadi bagian barat Provinsi Jambi sudah bisa dilewati itu. Manfaatnya sangat luar biasa. Pertama adalah dampak terhadap ekonomi masyarakat, ya, ekonomi rakyat, kemudian perhotelan, restoran dan lain sebagainya. Yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana jalan nasional ini segera kita bangun, yang lubang itu segera tidak ada berlubang lagi. Siap. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Mana lahan yang sempit itu kayak Muara bisa diperluas lagi ketika itu jalur Tour de Sengkara ini, karena ini adalah event internasional. Karena tahun ini adalah COVID, mudah-mudahan ke depan sama-sama kita dorong, kita mendorong pemerintah provinsi juga menyupport ini dan mengharapkan perubahan itu semua. Mengharapkan perubahan. Luar biasa. Dan sepertinya itu ketika beliau jadi bupati itu ya. Dan gubernur Amin. baru, bupati dan gubernur baru ya. Jadi sari sinergitas Ya. antara kepala daerah provinsi dan kabupaten ini. Oke. Ya kan? Makasih teman-teman. Mungkin kita break. Ini kesempatan hadir ini sepertinya sudah mengisi ruang kita di Saung Opini. Ya, di Saung Opini. Semoga dampak apapun yang menjadi perbincangan kita ini menjadi positif bagi masyarakat Jambi dan khususnya Kabupaten Kerinci. Baik teman-teman, kami tutup dulu. Bersama saya Bung Idris, Saung Opini. Sampai jumpa kembali.